kami mengambil untuk pengguna kursi roda dari Satpam pintu masuk. Kondisi saat ini yang ada di puskesmas kami hanya membantu sebatas menunjukkan arah, kemudian tidak ada petugas khusus pendamping disabilitas. Kemudian untuk kompetensi belum terlatih membantu mobilisasi kursi roda, hanya sebatas kebiasaan saja. Kemudian untuk sikap perilaku kurang inisiatif membantu, dampaknya pasien kesulitan akses masuk dalam fasilitas pelayanan. Untuk petugas administrasi kondisinya fokus pada pendaftaran, jadi tidak bisa membedakan, maksudnya belum bisa memprioritaskan bagi pasien-pasien dengan difabel, dan SDM terbatas saat jam sibuk, antrian panjang. Jadi memang untuk kondisi saat ini di vaskes kami alurnya juga belum ada untuk difabel juga. Kompetensi tidak memahami kebutuhan akses prioritas. Untuk sikap perilaku kurang responsif dan empati, dampaknya pasien menunggu lama. Dari perawat memberikan asuhan dasar tidak membedakan, belum bisa membedakan. Kemudian untuk SDM perawat pasien belum ideal. Jadi untuk di puskesmas saya pun jumlah perawatnya terbatas dengan pasien yang dilayani setiap hari. Kurang keterampilan transfer pasien, kemudian kurang melibatkan pasien juga. Dampaknya risiko cedera dan ketergantungan pasien. Untuk petugas farmasi juga obatnya juga disamakan dengan pasien-pasien yang lain. Jadi memang biasanya kalau di tempat kami dengan pengguna kursi roda seperti itu atau difabel yang lain itu memang biasanya diantarkan keluarga atau tetangga seperti itu. Jadi tetap ada pendamping selain dari petugas. SDM terbatas, pelayanan cepat tapi kurang optimal. Kemudian tidak adaptif dalam edukasi, komunikasinya juga kurang jelas. Intinya dari kami itu memang untuk SDM itu sangat-sangat membutuhkan pelatihan khusus lagi untuk peningkatan kapasitas lagi dalam melayani pelayanan inklusif tadi. Kemudian dari manajemen juga belum ada program khusus, tidak ada tim khusus layanan disabilitas, belum membuat SOP atau belum ada SOP terkait layanan inklusif. Lagi. Kemudian untuk yang penugasan langkah 3 titik layanan pintu masuk Satpam, hambatan masalah petugas belum sigap membantu pasien kursi roda saat turun dari kendaraan. Kadang masih bingung seperti itu. Rencana aksi pelatihan bantuan mobilisasi dasar dan SOP penyambutan pasien disabilitas menyediakan pendamping kalau tenaga kami tersedia. Target perubahan perilaku petugas sigap proaktif membantu tanpa diminta, menyediakan pendamping. Dari pendaftaran juga hambatannya petugas masih bingung membantu pasien yang kesulitan menjangkau loket yang tinggi. Kemudian yang atas lagi. Nah, rencana aksinya pelatihan pelayanan inklusif dan penyesuaian SOP loket ramah disabilitas. Harapan untuk perubahan perilaku petugas responsif membantu dengan posisi sejajar dan komunikatif. Kemudian untuk titik layanan pemeriksaan atau polling, hambatannya petugas belum terampil membantu transfer dari kursi roda ke tempat tidur periksa. Kemudian rencana aksi pelatihan teknik transfer pasien dan pasien safety. Untuk harapannya petugas percaya diri, aman dan hati-hati saat membantu pasien. Dari titik layanan pemeriksaan mungkin dokter juga ini kurang, hambatannya masih ada beberapa SDM yang kurang empati dalam komunikasi, terkesan terburu-buru karena banyak antrian juga. Untuk rencana aksi pelatihan komunikasi inklusif,
Kemudian untuk harapannya petugas lebih sabar, empatik dan menghargai pasien. Dari Kurang farmasi, 1 menit ya Bu. petugas tidak memperhatikan akses pasien kursi roda saat mengambil obat. Kemudian karena ruang farmasi kami juga ini masih layanannya agak tertutup juga, jadi kadang yang mengambilkan itu bukan pasiennya, kadang pendampingnya. SOP layanan untuk rencana aksi membuat SOP layanan prioritas dan pelatihan pelayanan ramah disabilitas. Kemudian harapannya petugas memberikan prioritas dan pelayanan yang lebih ramah. Untuk semua unit layanan, hambatannya belum ada standar pelayanan khusus disabilitas. Rencana aksi penyusunan dan sosialisasi SOP layanan inklusif. Jadi harapannya pelayanan menjadi konsisten dan tidak diskriminatif. Mungkin ya. Mungkin sampai situ aja tadi. Ya. Luar biasa ya kelompok 2 secara komplit beliau sampai ini, padahal yang kita minta tadi sampai yang itu saja. Luar biasa. Monggo selanjutnya. Ini sudah sangat bagus, jadi bisa untuk benchmarknya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada ya, tepuk terima kasih. Weh. Ya, selanjutnya kelompok 4. Oh iya. Mari silahkan maju ke depan yang mau presentasi. Ini yang presentasi dapat hadiah enggak Mbak? Oh ada. Keren-keren loh. Mungkin Mbak Mika menyiapkan ini. Oh Mas Bima. Keren, monggo silahkan. Yes, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon izin kami dari kelompok 4 di sini menyampaikan untuk hasil diskusi kami, identifikasi tenaga atau SDM yang ada di salah satu rumah sakit di mana tempat Pak Zogi Rumah sakit terbaru melayani ini, di sana. Ya. Rumah Sakit Mata Suparjo Rustam Semarang. Ya, ini untuk jenis disabilitas yang kami angkat yaitu pasien pasca stroke dengan pengguna kursi roda. Ya, ini pada umumnya ini nun sewu nggih Bapak Ibu, karena teman-teman ini karena terbiasa selama hari kemarin, hari ini yang dibahas adalah tentang fast track gitu ya. Jadi kami mengerjakannya tidak fast track ya. Langsung tabel yang kami isi Bapak Ibu. Ya, ini untuk hambatan atau masalah gap yang ditemukan di Rumah Sakit Rumah Sakit Mata Suparjo Rustam Semarang ini pada umumnya karena memang rumah sakitnya belum menentukan sebagai rumah sakit inklusi. Sehingga pada umumnya gap yang ditemukan adalah belum dilakukannya pelatihan bagi SDM. Dan saat ini yang sedang berjalan baru 1 orang yaitu ya Pak Zogi ini yang sedang ikut pelatihan di tempat ini. Jadi setiap titik layanan sudah pasti belum ada petugas khusus yang memang ditempatkan dan sudah punya kompetensi untuk menerima pasien difabel. Itu belum ada. Jadi masih secara umum saja. Itu gap yang ada. Nah, termasuk juga untuk SOP layanan. Jadi semua titik SOP belum tersedia untuk
layanan pasien difabel. Nah ini langsung untuk yang rencana aksi di tempat area parkir, ya, memang sudah ada petugas yang menerima pasien, namun itu tadi SOP-nya memang belum ada, sehingga aksinya adalah menyusun SOP. Kemudian teknik transferring pasien dan pengenalan jenis hambatan fisik. Nah ini cita-citanya Pak Zoki nanti kalau sudah selesai pelatihan akan melakukan IHT kepada teman-temannya di sana. Kemudian penunjukan petugas pendamping khusus penyandang disabilitas. Kemudian kolom yang ke kanannya untuk target perubahan perilakunya, tersedianya SOP, kemudian petugas juga dapat melayani pasien yang datang sesuai dengan SOP, ya, dan tentunya tidak hanya untuk pasien difabel dengan kursi roda, semua jenis difabel akan diterima sesuai yang seharusnya. Ya, ada tersedia pendamping khusus yang standby di depan. Kemudian titik layanan yang berikutnya adalah pendaftaran. Di pendaftaran untuk komunikasi. Di sini hambatannya petugas belum menguasai, ini mohon maaf ya karena kadang-kadang kami berdiskusi itu yang dipikirkan itu komprehensif begitu ya. Ya dari sini yang disampaikan adalah tentang bahasa isyarat dan perilaku dasar. Ya. Kalau pada umumnya menerima pasien dengan kursi roda, empati sudah ada. Empati sudah ada, sudah dilakukan. Sehingga ada pengusulan untuk aksinya adalah pelatihan SDM dan hasil akhirnya adalah petugas sudah terlatih. Titik yang berikutnya adalah untuk tempat pemeriksaan. Ya. Petugas sudah responsif. Ya. Tenaga medis dan paramedis belum ada pelatihan khusus ya terkait dengan penerimaan atau pemeriksaan pada pasien yang difabel. Ini untuk kegiatan aksinya pada umumnya sama ya Bapak Ibu, jadi pengadaan SOP, kemudian pelatihan bagi tenaga SDM. Ya, lanjut ke titik selanjutnya, layanan farmasi, ya, ini juga sama belum terlatih dan belum ada SOP. Yang ketiga, turun lagi boleh. Belum ada MOU untuk layanan pengantaran obat ke pasien penyandang disabilitas fisik, barangkali untuk memotong antrian perlu adanya layanan untuk pengantaran obat ke rumah. Sehingga perlu adanya MOU yang perlu dibangun. Kemudian yang terakhir untuk strategi keberlanjutan, tindak lanjutnya adalah menyusun kebijakan untuk layanan rumah sakit inklusi, menyusun pedoman layanan rumah sakit inklusif. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM secara berkala. Yang keempat, memasukkan kepuasan pasien ke penilaian kinerja staf. Yang kelima, menunjuk role model kolaborasi komunitas atau dalam hal ini ada petugas khusus yang ditempatkan di depan tadi ya. Kemudian digitalisasi layanan. Demikian dari kelompok kami, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Tadi sudah banyak, ini mohon maaf nanti ini kita tidak tawarkan untuk memberi masukan karena waktunya yang mepet. Cuman coba dinaikkan lagi, untuk perubahan perilaku itu berarti yang berubah perilaku apa? Manusianya. Sehingga tadi target perubahan perilaku bukan ada SOP, kepatuhan terhadap SOP. Dan di sini ya sudah benar menyusun SOP, ini tapi ininya tadi nanti seperti itu. Itu saja catatannya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok terima kasih. Keren. Nanti kalau in-house training juga harus ada itu loh ya. Ini jadi trademarknya pelatihan ini fintech. Monggo kelompok 5.
Berikutnya kelompok 1 persiapan. Ye. Sebelum mulai kita beri tepukan yang sangat meriah untuk kelompok 5. Ya, kita coba menerjemahkan tugas dari Dr. Susi kaitannya dengan menilai titik mana yang kita identifikasi sebagai pasien journey ya, perjalanan si pasien gitu berwisata ke fasilitas layanan kesehatan kita gitu. Baik kalau kita perspektifnya di puskesmas atau di rumah sakit. Ini ada beberapa titik layanan, jadi di parkir dan front office ini biasanya masalah hambatannya di kita adalah belum adanya satpam khusus yang mengarahkan gitu ya. Begitu ada pasien disabilitas atau pelanggan disabilitas, satpam ini belum mahir dalam hal screening visual gitu. Oh, pasien disabilitas. Pengamatan atau screening visual oleh satpam dan petugas front office masih belum optimal juga untuk screening pasien jatuh atau resiko jatuh, atau pelanggan disabilitas yang resiko jatuh. Biasanya kalau di kita, puskesmas atau rumah sakit masih mayoritas adalah pasien lansia, geriatri. Belum banyak terpapar pasien disabilitas yang selain lansia atau geriatri dan selain ibu hamil. Jadi seperti disabilitas mental, kemudian tuna gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk rencana aksinya, tentu kita mengusulkan untuk pelatihan satpam dan optimalisasi sikap pelayanan inklusi tadi ya. Gestur sikap ini sangat penting sebagai modal atau aset yang bernilai jual untuk fasilitas kesehatan gitu, yang tidak bisa tidak bisa kelihatan secara fisik gitu, tetapi ini bisa dirasakan di hati pasien-pasien kita gitu, pelanggan-pelanggan kita gitu. Dan bahasa isyarat dasar untuk dua petugas dimaksud. Nah, harapannya satpam dan petugas front office dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat dengan tenang, dengan santun, tanpa berteriak atau bicara dengan seperti menekan begitu. Nah, kemudian setelah itu masuk di pendaftaran. Tadi ada yang terlewat, biasanya diperlukan juga akses untuk mengeluarkan apabila dia tunarungu kemudian pasiennya juga berkursi roda. Ini kebetulan kan kami kelompok 5 memilih pasiennya tunarungu gitu. Ada akses tempat gitu untuk mengeluarkan kursi rodanya, kemudian duduk di kursi roda, tidak ada akses yang sempit tetapi aksesnya juga harusnya lebar gitu. Ini juga mayoritas fasilitas kesehatan juga belum punya yang seperti ini. Kemudian pendaftaran, belum ada petugas pendaftaran khusus untuk layanan disabilitas. Masih belum optimalnya screening pasien jatuh apabila di bagian satpam ini terlewat gitu. Karena kalau di rumah sakit pasien itu banyak gitu. Bisa jadi petugas layar pertama itu terlewat melakukan step A. Nah, ini harus ditangkap di pasien petugas yang berikutnya karena mekanisme cheesecake ya. Jadi sesuatu hal yang terjadi di pasien itu biasanya adalah fenomena roti keju gitu, lapis keju gitu. Jadi kalau tidak ditangkap oleh petugas pertama, maka petugas kedua harus mengamankan gitu. Apa yang harusnya ditangkap oleh petugas kedua sehingga tidak terjadi insiden keselamatan pasien di step-step selanjutnya sampai pasien pulang, sehingga referensi pasien atau patient experience ini dia bahagia gitu. Memorinya pulang dari fasilitas kesehatan kita itu, oh aku diperlakukan dengan sangat luar biasa gitu di puskesmas itu, di rumah sakit itu. Oke, kemudian rencana aksi kita adalah diadakan petugas khusus yang terlatih dengan skill, sikap pelayanan dan mahir dalam bahasa isyarat dan lain sebagainya. Kemudian untuk harapannya, tentu petugas pendaftaran dapat berkomunikasi dan juga menyajikan gestur layanan yang tenang, santun dan tidak berteriak, dan juga ini juga tidak kalah penting tadi terkait dengan
mitigasi insiden keselamatan pasien dari risiko jatuh. Kemudian di pendaftaran ini tidak menutup kemungkinan gitu. Data dasar penyandang disabilitas ini nanti mohon arahan dari Dr. Susi gitu. Apakah memang collecting datanya itu adalah menjadi kewenangan Dinsos gitu? Atau Dinsos ini justru given dari Vaskes gitu. Karena kalau Vaskes ini seperti yang diketahui kemarin kita diminta untuk kalau puskesmas ini inputnya di Simkeswa, rumah sakit di RS online. Nah, apakah Dinsos ini juga melakukan input data gitu. Nah, artinya sistem verifikasi peserta di awal di bagian front office pendaftaran ini adalah garda terdepan, modal utama yang penting gitu untuk menjamin layanan si pasien disabilitas ini sampai dengan pulang itu tidak menyisakan masalah gitu. Artinya kita juga sebagai Vaskes dokter, kita pengen gitu, kita itu juga membuat pasien bahagia gitu. Keluarga pasien bahagia, tapi juga bagaimana caranya membuat rumah sakit juga bahagia dokter. Gitu. Jadi tidak ada permasalahan manajemen yang bersisa gitu. Jadi sistem verifikasi peserta karena data dasar sementara baru berdasarkan data Vaskes, sehingga di awal pasien journey ini kesannya seperti Vaskes bekerja sendiri gitu. Nah, rencana aksinya tentu kami ingin perlu komunikasi data ya. Ini komunikasinya tidak hanya komunikasi antar pemangku kepentingan, tapi komunikasi data antar pemangku kepentingan. Jadi instansi Kemenkes gitu, Kemensos dan Kemendagri. Jadi 3 pilar utama ini dan penjamin pembiayaan atau BPJS, asuransi, CSR untuk optimalisasi fast track layanan disabilitas. Karena kalau 3 kunci pilar utama di atas ini nyun sewu gitu, ini masih abu-abu, maka yang di Dinkes pun dan di Dinsos dan Dukcapil pun juga bingung gitu. Jadi gimana nih caranya nolong puskesmas, gimana nih caranya nolong rumah sakit. Nah, rencana tindak lanjutnya tentu harapannya dari situ pihak Kemenkes dengan mandatori Dinkes, Kemensos mandatori Dinsos, Kemendagri mandatori Dukcapil itu bisa satu suara, satu aksi yang sama untuk menjembati layanan yang bermutu dan krusialnya kaitan pembagian kewenangan pembiayaan. Ini milik siapa, kewenangannya siapa gitu. Lanjut. Nah, ini juga masalah juga yang ditemui. Belum ada antrian khusus disabilitas. Nah, mestinya ini juga kami usulkan ada penanda khusus pada visualisasi layanan antrian disabilitas kelihatan, jelas, berwarna. Ini disepakati di masing-masing instansi gitu. Jadi kebijakan masing-masing instansi. Yang berikutnya tentu diharapkan diadakan tempat yang dengan sistem antrian khusus dan loket untuk menjamin fast track ya dengan desain universal tidak terkesan membedakan tetapi pasien disabilitas tetap merasa terlayani dengan tidak suk-sukan, tidak dipepet, kemudian tidak bersamaan juga dengan pasien dengan antrian yang penuh gitu, tapi diberikan tempat yang lega gitu. Pengaturan antrian secara sistem online pra-hospital ya atau pre-hospital dengan kebijakan kuota barangkali. Apakah perlu dan kepastian waktu kedatangan juga diinformasikan di sistem online itu gitu sehingga pasien tidak menunggu lama. Dokter A akan datang jam 10 gitu. Ibu antriannya Anda si A gitu. Nanti karena nomor 20 estimasi waktu kedatangan diharapkan pukul 10.30 katakanlah seperti itu sehingga pasien 10.25 bisa menuju ke ruang antri sehingga waktu tunggu tidak lama. Layanan aksesibilitas dengan Dinkes dan Puskesmas dan Dinsos dan juga komunitas penyandang disabilitas. Ini maksudnya barangkali kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ini kaitannya dengan kemudahan penyandang disabilitas untuk mengakses rumah sakit gitu. Jadi hospital without wall. Gimana caranya kalau memang ini betul-betul akan dioptimalkan gitu dari Kementerian Kesehatan tentu ada semacam inovasi terobosan yang memudahkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan komunitas penyandang cacat ini untuk berkontribusi membantu gimana caranya si disabilitas penyandang ini kurang 2 menit ke rumah sakitnya ini tidak memerlukan waktu yang lama gitu, dijemput atau seperti apa. Ya, kemudian pelaksanaan di IGD pemeriksaan ini dokter dan perawat ini juga tentu juga membutuhkan membutuhkan pelatihan service excellent karena belum ber-KSA yang representatif, kompetensi skill attitude. Lanjut. Ya, kemudian pelayanan obat di farmasi juga sama gitu. Mungkin rencana aksinya juga kita perlu alat peraga manekin semacam obat, minuman gelas, jam gitu untuk optimalkan
bahasa isyarat itu bisa diterima dengan baik oleh si penyandang. Kemudian optimalisasi kerjasama mungkin ya gitu dengan PT POS, JNE, JNT untuk memudahkan pengantaran obat dan juga untuk memudahkan keberlangsungan ini tentu kita melibatkan keluarga atau pendamping gimana caranya bisa memfollow up kedisiplinan minum obat sesuai aturan dan jadwal kontrol dan lain-lain. Ya, yang ini mungkin ini tambahan aja. Jadi di manajemen tata kelola ini sebenarnya ini kami juga menerima gap ya, analisa kami adalah belum ada referensi penyusunan kebijakan yang mengakomodir kebijakan Kemensos, Dinsos, Kemenkes, Dinkes, Kemendagri, Dukcapil dan penjamin pembiayaan dengan penjamin BPJS atau asuransi yang mana gitu. Nah, kebijakan yang jelas tidak terkesan parsial gitu tentunya minimal dari 3 kementerian itu sehingga jajaran instansi di bawahnya dinas ini bisa mengakomodir dengan tenang gitu untuk mendampingi vaskes-vaskes di wilayah kerjanya. Nah, kemudian harapannya nanti bisa disusun kebijakan pedoman alur yang bisa diadop menjadi SPO di vaskes rumah sakit dan PKM yang spesifik mengatur tidak hanya secara pasal yang kita baca dari PMK atau kementerian lain gitu yang mengeluarkan aturan atau regulasi, tetapi implementasi di vaskesnya ini jelas gitu sehingga patient safety dan hospital safety bisa terlaksana dengan optimal. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, wih keren ya. Tepuk terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ini ada ketua panitia yang sangat luar biasa. Jadi ke depan ini bisa menjadi masukan kita untuk mengadvokasi ke kementerian yang terkait tadi. Ini memang benar ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi anggota DPR. Terakhir dari kelompok 1. Iya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ponco Wahyu Setiawan dari kelompok 1, Dr. Iza dari Jogja, Pak Sutrisno dari Wonogiri, Mbak Mila dari Kendal, Ibu Is dari mana Bu? Purbalingga, Ibu Sri Purworejo. Nah itulah anggota kami di kelompok 1. Berhubung kelompok lain sudah panjang lebar, kelompok 1 singkat saja nggih. Tidak usah panjang-panjang. Identifikasi kami setelah berembuk tadi dapat 3. 1, minimnya kemampuan komunikasi khusus, yaitu petugas seringkali belum dibekali kemampuan untuk berkomunikasi dengan pasien disabilitas. Kurangnya pelatihan teknis, pelayanan inklusif. Nah, tenaga kesehatan di Puskesmas umumnya belum mendapatkan pelatihan khusus. Begitu ya Bu ya. Yang ketiga, tidak kemampuan penanganan fisik. Petugas kurang terampil dalam membantu mobilisasi pasien dari kursi roda ke brankar atau ke tempat tidur periksa. Lanjut Bu. Analisis kita untuk gap SDM dan sikap di tempat parkir itu petugas parkir atau satpam terlihat kebingungan saat ada pasien datang disabilitas dengan membutuhkan kursi roda atau dianya sendiri sudah pakai kursi roda. Bingung menempatkan atau bingung mau dibagaimanakan, kan gitu Bu. Yang kedua di pendaftaran, petugas sering kali terkejut malah kalau ada pasien seperti itu Bu. Dan bahkan tanpa bertanya langsung ngasih nomor antrian. Kurang diingin tahu pengennya bagaimana gitu. Terus di ruang pemeriksaan, seringkali petugas pemeriksaan bahkan dokter pun kadang itu langsung enggak ada head to toe, itu langsung diperiksa. Misal keluhannya batuk, langsung diperiksa di bagian paru-parunya begitu Bu. Yang di laborat juga sama, atas advis dokter langsung diambil darahnya, diperiksa, terus disuruh menunggu
hasilnya. Yang di farmasi juga kebanyakan seperti itu, langsung dikasih obat, ini minumnya 3 kali sehari sebelum makan dan sesudah makan. Rencana pengembangannya di tempat parkir, masalahnya petugas bingung, rencananya kita akan memberikan training kompetensi di petugas parkir atau petugas satpam yang berada di lokasi tersebut, agar supaya petugas dapat melayani lebih baik, sudah tidak kebingungan dan bisa menempatkan posisi dirinya dan pasien. Yang kedua, di tempat pendaftaran, karena sikapnya kurang ramah, maka akan diadakan peningkatan kompetensi dan excellent service, biar petugas menjadi lebih ramah dan bisa melaksanakan SOP dengan baik. Di ruang pemeriksaan juga seperti itu, maka kita akan memberikan pelatihan kompetensi kepada petugas. Petugas bisa lebih baik dalam melayani dalam pemeriksaan. Di bagian laborat, petugas kurang komunikasi juga sama, memberikan kompetensi attitude dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga petugas menjadi lebih baik dalam melayani. Yang keempat, yang terakhir farmasi, petugas kurang komunikasi juga, kita memberikan kompetensi attitude, petugas menjadi lebih baik dalam melayani. Sudah Bu, terima kasih dari kelompok 1. Luar biasa, ini sudah juga ringkas tapi pas gitu ya. Tepuk tangan, terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang Terima kasih. Sangat luar biasa ya. Jadi memang kalau tadi sudah mulai bisa mengidentifikasi, kemudian tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang nanti output yang akan ada. Sangat luar biasa. Selanjutnya akan saya lanjutkan di materi berikutnya, dan ini karena nanti juga akan persiapan ke fasilitas kesehatan, jadi nanti kita cara cepat saja. Sekarang tentang standar sumber daya keuangan layanan kesehatan inklusi. Ini memang ya agak-agak gampang masuk susah. Tadi itu kayaknya bersemangat gitu ya. Kalau ini nanti yen ada. Jadi pengelolaan anggaran dalam pemenuhan layanan kesehatan inklusi di layanan kesehatan. Lanjut. Ya, ini latar belakangnya. Jadi definisi layanan kesehatan ada tadi sudah kita bahas. Nah, peran sumber daya keuangan yang kita bacakan. Keuangan inklusif adalah fondasi untuk memastikan berkelanjutan dan ketersediaan layanan kesehatan. Kemudian ini termasuk mekanisme pendanaan, alokasi anggaran, dan perlindungan finansial. Nampaknya uang itu tidak penting-penting banget, tapi adalah utama. Lanjut. Nah, ini mengapa anggaran ini penting? Ini tadi sama ya. Jadi adanya regulasi, kemudian keadilan sosial, memastikan anggaran tidak hanya ada ya, tapi menyentuh kebutuhan kelompok rentan. Jadi dampaknya nanti mengurangi hambatan fisik dan non fisik di Fasiankes. Lanjut. Sebelumnya apa? Lanjut. Nah ini prinsip dasar pengelolaan keuangan inklusif. Harus transparan, akuntabilitas, laporan keuangan memuat alokasi untuk kegiatan inklusif, kemudian harus berkelanjutan, jadi pembiayaan tidak tergantung pada proyek jangka pendek. Kita juga harus memikirkan tentang sustainable-nya. Keadilan dan efisiensi. Dana digunakan semua kebutuhan kelompok rentan tanpa diskriminasi. Partisipasi dibutuhkan juga, penyandang disabilitas terlibat dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan anggaran. Jadi kelompok-kelompok itu tadi juga akan terlibat di dalamnya. Lanjut. Ini pilar utama standar keuangan. Jadi ketersediaan dana, deskripsinya adalah memastikan anggaran yang memadai dan berkesinambungan dialokasikan untuk layanan
inklusif. Tujuan utamanya ada mencukupi kebutuhan real semua kelompok termasuk akomodasi yang layak. Tadi seperti ada penjemputan dan sebagainya itu termasuk ya. Kemudian aksesibilitas finansial, mencegah kesulitan finansial atau biaya katastrofik akibat pengeluaran kesehatan. Nah ini mungkin bisa di backup oleh BPJS. Kemudian terjangkau oleh kelompok rentan melalui subsidi asuransi ya atau skema bantuan sosial. Kemudian efisiensi alokasi, memastikan dana digunakan secara optimal dan sesuai target sasaran. Ini tujuannya adalah tepat guna dan meminimalkan pemborosan. Lanjut. Nih standar 1 ketersediaan dan kecukupan dana, alokasi anggaran wajib inklusif, pencantuman anggaran khusus mencakup pos akomodasi bagi penyandang disabilitas, misalnya fasilitas fisik, alat bantuan atau komunikasi. Kemudian pendanaan berbasis kebutuhan, prioritas berdasarkan data kelompok rentan dan tingkat kerentanan. Karena kita banyak sekali kegiatan tapi harus dipilah mana yang prioritas dulu. Kemudian sumber pendanaannya. Nah, untuk sumbernya ini menggabungkan pendanaan publik, jadi ada APBN, APBD, kemudian skema jaminan sosial BPJS, kesehatan atau CKN, dan kemitraan swasta atau filantropi. Ini banyak sekali. Jadi kita harus bisa menggali ya. Kemudian perluasan basis pajak atau kontribusi keseharian untuk menjamin keberlanjutan. Lanjut. Nah ini komponen-komponennya nanti infrastruktur. Misalnya standar inklusif minimal 5% dari anggaran renovasi dialokasikan untuk disabilitas. Ini sebenarnya juga belum ada kepastian, tapi kita paling tidak itu seperti ini ya. Contohnya implementasi jalur kursi roda, toilet aksesibilitas, seperti itu harus ada ini. Kemudian SDM dan pelatihan yaitu 3% anggaran pelatihan tahunan untuk meningkatkan kapasitas. Kalau ini dijalankan sangat bagus. Jadi 5% untuk infrastruktur, 3% untuk anggaran pelatihan, jadi ada workshop dan kebetulan yang saat ini gratis ya, tapi kemudian mungkin PRY akan tidak menggratiskan ya. Pak Mika. Kemudian edukasi dan promosi. Jadi ini materi kesehatan dalam format aksesibilitas. Kemudian ada brosur braille, video dengan isyarat. Kemudian untuk evaluasi dan auditnya kita harus melakukan audit tahunan, menilai komponen inklusif dan harus ada indikator keberpihakan dan akses. Lanjut. Nah ini komponen utama biayanya, sarana prasarana seperti RAM, kemudian coding block, toiletnya difabel, kursi roda, ruang laktasi, kemudian ada media KIE untuk komunikasi dan informasi ya, KIE secara braille, kemudian video dengan bahasa isyarat, kemudian sistem pendaftaran yang ramah disabilitas. Kemudian SDM dan kapasitas, adanya pelatihan etika berinteraksi dan bahasa isyarat bagi nakes atau petugas. Adanya untuk sistemnya harus ada SOP dan sistem antrian prioritas. Lanjut. Ini standar 2, aksesibilitas dan perlindungan finansial. Prinsipnya 0 pembayaran di titik layanan, ini harapan ya. Untuk layanan kesehatan dasar terutama bagi kelompok rentan harus diupayakan tidak ada. Seperti sudah ya, semua sudah universal coverage total, sudah total universal coverage sudah. Ada yang belum? Masih ada yang belum harus membayar untuk yang rentan ini? Tidak ya? Masih ada ya? Ya. Kemudian mekanisme proteksi keuangan, ini adalah jaminan kesehatan nasional JKN tadi, kemudian skema dengan bantuan finansial khusus ya, adanya bantuan dari sosial ya, kemudian kredit mikro ini dimungkinkan juga. Nanti kalau kredit mikro jadi harus ada usaha ya, tidak ada kredit. Kemudian kredit tapi tanpa usaha bayarnya piye nanti ya. Karena kan para disabilitas ini, penyandang disabilitas ini juga bisa melakukan membuat tas yang dari sampah pilah sampah itu ya. Ya. Lanjut. Ini tahap rencanaannya kita harus melakukan analisa kebutuhan, melibatkan komunitas disabilitas dan perencanaan anggaran. Kemudian
audit aksesibilitas mengidentifikasi celah atau gap antara kondisi sekarang dengan standar inklusif, dan tentu dalam penyusunan rencana bisnis nih RPA atau RKA memasukkan poin inklusivitas dalam program rutin, bukan hanya sekedar proyek tambahan. Jadi ini sudah menjadi rutin ya. Lanjut. Nah ini standar 3, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Ini pengelolaan dana secara inklusif, yaitu mewajibkan pengumpulan data yang terpilah ya, diagregasikan berdasarkan disabilitas, gender, usia dan status sosial ekonomi. Kemudian digunakan untuk perencanaan anggaran dan pemantauan alokasi agar tepat sasaran. Transparansi anggaran dibutuhkan juga. Anggaran dan pengeluaran kesehatan khususnya untuk program inklusif harus diaudit dan dipublikasikan. Kemudian mekanisme umpan balik ini melibatkan perwakilan kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran untuk memanfaatkan dana yang besar, benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh kelompok 5 ya, tentang terkait ini kerjaan dinas sosial atau kesehatan sih. Sebenarnya dinas sosial tuh harus punya data semua. Kalau kita itu adalah yang berhubungan dengan yang akan terapi ya. Jadi dasar yang punya itu Pak, tapi ternyata sebagian ada yang minta datanya ke kita ya. Nah itulah Indonesia Raya. Lanjut. Ini strategi pengalokasian. Jadi bertahap, jika anggaran terbatas, fokus mana yang akan diinginkan. Jadi fokus pada akses, misalnya pintu masuk, pendaftaran, politik umum, kemudian untuk budget tagging. Jadi menandai anggaran yang spesifik untuk program inklusi agar tidak dialihkan. Jadi ini dibunderi, tidak boleh digeser gitu maksudnya gitu ya. Kemudian efisiensi inovatif, jadi memanfaatkan teknologi digital dengan telemedicine untuk mengurangi biaya mobilitas. Kalau misalnya dimungkinkan kita bisa terapi dengan video call gitu ya, supaya si pasien tidak harus ke rumah sakit, kecuali kalau memang harus ada tindakan-tindakan. Lanjut. Nah ini mekanisme pengendalian monitoringnya, ada audit internal dan eksternal, kemudian pelaporan rutin ke pimpinan dan pemangku kepentingan, terus kemudian melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari komite pengawas program inklusi. Lanjut. Nah ini potensi ya. APBD, APBN, anggaran rutin pemerintah. Ini bagaimana cara kita melobi kepada pemilik. Dalam hal ini kalau daerah kepada wali kota, bupati, mungkin juga bisa kepada gubernur, bahkan nanti kepada kementerian. Ya. Kemudian BLU dan BLUD, jadi kita karena fleksibilitas pelayanan kita juga bisa membiayaan tersebut karena pasiennya kan juga ada disabilitas, pasiennya juga membayar ya dengan BPJS-nya walaupun tadi harus ada tambahan, misalnya kalau pasien umum tidak usah pakai ada rel, kemudian jalannya kita mesti garis-garis dan sebagainya. Kemudian juga untuk toiletnya juga harus ada railingnya dan sebagainya. Kemudian dana hibah, jadi program khusus dari donor internasional atau nasional terkait kesehatan inklusif. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ini banyak di internet, coba cek. Sekarang tuh zaman ininya bisa komunikasi dengan beberapa perusahaan atau bahkan sampai internasional. Lanjut. Ini inovasi pembiayaan inklusif yaitu dengan mendukung adanya alat bantu transportasi pasien disabilitas. Jadi ini ada, jadi seperti PRI ini sudah lakukan dengan kerjasama dengan mana nih Mbak? Jadi dapat bantuan sepatu, terus sampai pembiayaan operasi pun ada. Jadi kita di Yakum sudah melaksanakan itu. Kemudian walaupun terus kemudian kita ada hambatan dan kendala karena itu kan internasional. Sehingga datanya kan akan disampaikan ke pemberi dana. Nah permasalahan internasional itu webnya itu apakah ada base-nya di Indonesia. Kalau nggak bisa,
Ya tidak boleh, susah ya. Tapi kita masih mencarikan terobosan-terobosan supaya tetap berjalan. Kemudian ini kepenteraan universitas, ini riset dan pengembangan sistem pembiayaan berkeadilan. Ini dengan universitas-universitas juga bisa karena mereka mungkin akan penelitian sehingga kita ada pendampingan untuk itu. Kemudian integrated digital finance yang jadi efisiensi dan transparansi pelaporan keuangan berbasis aplikasi. Ini ada kejelasan. Lanjut. Ini monitoring dan evaluasi anggarannya, apakah biaya yang dikeluarkan memberikan dampak nyata pada peningkatan jumlah pasien disabilitas, kemudian tracking anggaran, memastikan penyerapan tepat sasaran, kemudian ada umpan balik yaitu menggunakan kepuasan pasien rentan sebagai indikator keberjalanan anggaran. Tadi sudah ada kelompok 5 yang menyampaikan tentang umpan balik kepuasan pelanggan tadi ya. Lanjut. Nah, implementasi tantangan kuncinya adalah regulasi harus kuat, adanya penerbitan peraturan teknik pelayanan kesehatan inklusi yang mengatur alokasi dana spesifik. Kemudian peningkatan kapasitas SDM, melatih mengelola keuangan daerah, kemudian institusi kesehatan tentang penganggaran inklusif. Kemudian dilakukan audit juga, yaitu dilakukan audit yang menilai efektivitas pengeluaran dalam mencapai tujuan inklusif. Lanjut. Ini tantangannya, keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman perencanaan anggaran, kurangnya data terpilah yang akurat, kemudian resistensi terhadap perubahan alokasi dana. Solusinya adalah ini, advokasi kepemimpinan Farjakes, meningkatkan literasi inklusi bagi tim keuangan, dan tentu harus ada kolaborasi lintas sektoral. Jadi ini ada challenge ya, tantangan untuk kita semua. Lanjut. Nah, kesimpulannya, sumber daya keuangan inklusif adalah kunci untuk mengubah hak atas kesehatan menjadi kenyataan bagi semua orang, mengurangi ketidaksetaraan dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Anggaran inklusi adalah investasi, disampaikan lagi, anggaran inklusif adalah investasi, bukan beban biaya. Kalau kita semua menyadari bahwa anggaran ini adalah investasi, investasi untuk kita menghadap pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya ini penting ini ya. Kemudian tata kelola yang baik dimulai dari keberanian untuk mengalokasi anggaran pada kesetaraan akses. Lanjut. Ya sudah selesai. Ya ini kesimpulannya ini, standar sumber daya keuangan adalah kunci untuk mengubah kesehatan menjadi kenyataan. Tadi sudah diulang lagi. Penguatan sinergi antar sektor keuangan dan sektor kesehatan untuk mendorong produk dan layanan yang mendukung kesehatan inklusif. Sudah selesai, kita lanjut pada penugasan. Karena juga waktunya Mungkin sudah. ada sesi tanya jawab dulu, Dok. Boleh. Jadi barangkali oke, baik, silakan. Mungkin satu saja, karena waktunya kita sudah harus bergerak. Ya. Oke, terima kasih. Saya bertanya terkait anggaran ini idealnya atau minimalnya berapa persen dari anggaran instansi itu untuk layanan inklusif ini? Ya, tadi kita bilang 5%. 5% dari pelayanan semuanya. Iya ada. 5% dan 3% ini. Untuk infrastrukturnya 5%, untuk anggaran 3%. 8% total. Ya. Gitu aja. Tapi kalau saat ini keadaan ekonomi tidak baik-baik saja, bagaimana kita mengadvokasi pimpinan kita? Ya tadi sama. Melobi ya. Ya, seperti juga saat ini rumah sakit yang negeri nih. Rumah sakit negeri ini sudah berhemat sebenarnya ya, menghemat, terus kemudian ada muncul karena penghematan, jadi belanjanya tidak boros, sehingga ada sisa dari pendapatan. Yang terjadi dilihat oleh pemerintah, itu loh kok duitnya luweh, diambil. Padahal kalau kita itu kan, kalau gini, OPD itu menghabiskan uang. Anggaran yang sudah direncanakan harus dilaksanakan. Tapi kalau rumah sakit tidak, efisien, efektif. Kalau bisa kita ini kan, karena ya tadi kita operasional kan harus berkelanjutan ya. Kita nggak ngerti nih BPJS ini terus menerus apa tidak. Apalagi sekarang ini sudah tidak ada uang muka, ya kan. Nah terus siapa? Nah, ini kadang-kadang memang mohon maaf, ini ada yang dari pemerintahan,
selain orang kesehatan ada enggak? Ya. Kalau orang beda pemikiran mereka, kalau OPD saya pernah jadi OPD saja. Saya pernah jadi di dinas kesehatan, pernah jadi asisten. Kalau saya enggak menghabiskan anggaran saya salah. Dapat teguran, iya kan? Iya. Jadi kalau itu harus dihabiskan. Nah, padahal kalau di kita kan tidak. Kita harus berhemat. Soalnya mungkin untuk pengembangan kan kita harus mengembangkan juga ya investasi. Pengembangan itu juga untuk kesejahteraan pasien. Misalnya AC-nya kita beri tambah, ruangannya kita pakai wallpaper dan sebagainya ya. Tapi kalau di OPD kan enggak mikir itu, pokoknya DPA seperti itu ya sudah. Ya, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Ya Indonesia Raya kita. Dokter Susi mungkin Ya. ada yang menanyakan lagi. Karena ini sesuatu yang krusial juga mungkin bagi Iya. teman-teman ya. Inilah cerita ini. Bapak Ibu sekalian, monggo. Mangga. Ya, terima kasih. Ini mungkin masukan saja atau sharing ya Ibu. Di Iya, tempat kami itu memang terutama di puskesmas itu anggaran sekarang itu sangat harus efisiensi. Nah, ya, nggih. betul. Sementara kebutuhan untuk peningkatan kompetensi bagi teman-teman kami di puskesmas itu sangat kita butuhkan, terutama di pelayanan inklusi ini. Nah, pengalaman kami itu bekerja sama dengan BPKSDM. Ya, di bagian peningkatan kompetensi. Nanti dari setiap puskesmas di wilayah tersebut itu diambil 1 atau 2 petugasnya nanti yang akan mengakomodir terkait akomodasinya dari BPKSDM. Mungkin nanti narasumbernya dari Yakum dan tim semuanya seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang puskesmasnya seperti kami di wilayah Purworejo itu mungkin Ibu juga tahu bahwa di puskesmas di Purworejo itu kota pensiun ya. Jadi seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa. Ya, demikian. Jadi kalau kita yang di pemerintahan itu untuk pelatihan itu kan dititipkan di PDSM ya Bu ya. Jadi situ sehingga kita kalau kita hanya untuk operasionalnya saja. Untuk pelatihan diklat-diklatnya itu kita boleh ikut, namun kita harus mengusulkan. Jadi mengusulkan dari mungkin dinas kesehatan ya Bu yang mengusulkan, dinas kesehatan. Sebenarnya kan sekarang rumah sakit pun juga di bawah dinas kesehatan. Ini juga mencakup karena gini, dinas kesehatan tidak hanya memfasilitasi layanan dari pemerintah. Dinas kesehatan adalah wakil menteri kesehatan di daerahnya. Sehingga nanti dinas kesehatan akan bisa mengusulkan untuk pelatihan-pelatihan tersebut. Ini untuk rumah sakit, untuk ini juga untuk swasta pun juga bisa. Ya, karena dinas kesehatan harus melingkup semua fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya. Ya nanti bisa mungkin diusulkan demikian. Tapi saya pikir dinas kesehatan sudah memahami posisinya sebagai wakil menteri kesehatan di wilayah kerja. Ya. Oke, Terima satu kasih. lagi dokter. Sekali iya. lagi terakhir. Satu saja Dok, kaitannya dengan indikator mutu. Ya. Ini kan karena ada warna baru, kebetulan tahun ini kan kita mau mengadakan reakreditasi ulang. Nah, apakah ini nanti menjadi salah satu poin penilaian gitu untuk telusur dokumen maupun telusur fisiknya kaitannya dengan disabilitas. Nah, kalau di IMN itu dari 14 IMN itu kan sepertinya yang match dengan ini hanya yang kepatuhan pencegahan risiko jatuh. Ya, hanya itu. Kemudian kalau IMP rumah sakit itu kan tergantung kebijakan rumah sakit. Salah satunya kan kita mengangkat SKP. Nah, yang di SKP kan match-nya di komunikasi efektif SKP 2 dan SKP yang ke-6 pencegahan risiko jatuh. Apakah itu sudah cukup atau kita rumah sakit harus membuat lagi indikator mutu yang klausulnya itu nomenklaturnya jelas, kata-katanya muncul, kata-kata disabilitasnya. Mohon arahan dokter. Terima kasih, benar sekali ya disampaikan. Nah, untuk memilih indikator mutu prioritas baik unit maupun rumah sakit itu tergantung dari kebutuhan yang akan dinaikkan.
Jadi gapnya yang mana? Jadi kan nanti dibuatkan tabel ya Bu ya. Jadi misalnya yang inklusif ini ternyata sangat krusial karena kasusnya banyak. Kemudian ini adalah sekarang menjadi tujuan strategis rumah sakit untuk membawa citra dari rumah sakit itu bisa masuk juga. Jadi membuat tersendiri. Selain yang tadi memang pasti ya untuk jatuh, resiko jatuh itu kan untuk yang pasien stroke ya, terus kemudian yang susah jalan dan sebagainya. Tapi untuk khusus untuk yang ini, misalnya tadi indikator mutu unit di pendaftaran diharuskan untuk pelatihan komunikasi, isyarat dan sebagainya. Begitu, boleh Bu? Ya, boleh. Tapi itu sesuai kebutuhan, Bu. Ternyata itu yang menjadi permasalahan. Ya. Tapi kalau sejak awal bahwa ini sudah bisa, jadi di pendaftaran sudah lancar kok semua, misalnya untuk disabilitas tunarungu, kemudian untuk yang tidak bisa melihat dan sebagainya itu sudah punya. Dari awal kita targetnya 100% misalnya. Dari mulai sudah 100% ya tidak kita ambil. Tapi kalau ada gap, ada permasalahan, tapi itu menjadi tujuan strategis dari unitnya tadi, dari unit pendaftaran, nah itu pun juga bisa diambil. Ya, gitu je. Mudah-mudahan semua teman-teman juga bisa terinspirasi dari Bu siapa Bu? Bu Fitri di Rumah Sakit Temanggung ya. Punyanya Bu Teti ya. Ya, nanti tak sampaikan Arsada Jawa Tengah harus mengambil indikator tentang pelayanan inklusif ya. Ya. Kebetulan saya sekjennya Asada, jadi saya bisa instruksi ini. Terima kasih luar biasa. Sampun sudah cukup ya? Ya. Karena kita sudah harus bergerak nih. Ya. Karena memerlukan waktu. Lanjut Mbak yang penugasan. Penugasan nanti ini sebenarnya kalau tadi sudah memahami dan luar biasa, ini hanya untuk contoh apa sih yang dimaksudkan gitu aja. Jadi ini workshopnya tentang ini, lanjut aja. Nah ini adalah, maaf lanjut yang tadi Mas. Ya, tadi tujuan dasarnya untuk langkah-langkah ininya, lanjut saja. Nah ini akan penugasan adalah menyusun alokasi anggaran efisien dan transparan. Kemudian melatih identifikasi kebutuhan prioritas layanan inklusif. Jadi kan tidak semua ya, kita tidak mampu kalau semua mendadak harus ini. Jadi kita harus satu-satu mana yang kita prioritas. Dari sini adalah mengasah kemampuan mengenali layanan yang paling dibutuhkan oleh semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Kalau yang tadi menyusun alokasi anggaran ini akan membimbing dalam pengelolaan dana yang tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Lanjut. Ini roadmap-nya, jadi identifikasi gap, kayak tadi ya, analisa struktur biaya, kemudian strategi smart budgeting, dan simulasi serta evaluasi. Ini adalah roadmap workshop dari audit menuju aksi nyata. Lanjut. Nah, kesenjangan akses pasien, misalnya aktivitas yang buruk memicu risiko kecelakaan, meningkatkan keluhan pelayanan, serta potensi kehilangan kunjungan pasien rentan akibat pendekatan ad hoc yang tidak efisien. Ini juga kesenjangan akses pasien. Lanjut. Nah ini kerangkanya menyeimbangkan kemajuan finansial dan dampak sosial adalah keadilan akses, kemudian rasionalisasi biaya, di sini ada data audit, kemudian kepatuhan regulasi, sesuaikan anggaran dengan standar BPJS. Jadi kita kan BPJS harganya sekian ya, jangan belinya yang mahal-mahal misalnya apa gitu ya. Kemudian juga kemampuan dari BLUD. Keberlanjutan memastikan rencana pemeliharaan fasilitas secara matang. Jadi ini ada keberlanjutannya. Lanjut. Ini konsep budgeting, jadi definisi dan prinsip anggaran inklusif menjelaskan arti budgeting inklusif dan prinsip-prinsip utamanya dalam mencapai kesetaraan layanan, kemudian dampak langsungnya pada ini, jadi kita anggaran tadi itu dampaknya apa? Membahas bagaimana anggaran inklusif tadi meningkatkan kemudahan pasien dalam memperoleh layanan. Jadi tidak hanya sekedar cantik tempatnya, tapi mempermudah layanannya.
Nah, langkahnya inventarisasi kebutuhan, ini kemudian melakukan analisis hasil audit SDM dan fasilitas. Tadi kan sudah melakukan audit SDM, kan butuh dana tadi untuk pelatihan. Nah, ini yang dimasukkan, menilai kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia serta fasilitas yang tersedia. Kemudian menentukan 3 kebutuhan. Jadi kebutuhan mana yang paling penting, mungkin contoh fokus, komunikasi yaitu pelatihan bahasa isyarat bagi staf pendaftaran. Kemudian kalau untuk mobilitas berarti kepengadaan kursi roda atau standarnya di yang terbaru. Kemudian infrastruktur, pembuatan rem atau kemudian renovasi toilet ramah disabilitas. Lanjut. Kemudian tadi lanjut aja, ini pelatihan bahasa isyarat, misalnya mengadakan sesi pelatihan bahasa isyarat, kemudian alat bantu medis. Nah ini nih nanti akan kalau duitnya cumpen, kan kita jangan diratakan. Just sidik-sidik wae, jangan, soalnya ini tidak maksimal ya. Jadi kita mungkin pilih yang prioritas ya. Jangan disamaratakan wes dibagi wae sidik-sidik tapi enggak akan jadi nanti ya. Kemudian ini penyusunan alokasi anggaran menggunakan pendekatan yang tepat agar dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Kemudian strategi transparan dan evaluasi dampak, menerapkan sistem terbuka dalam penggunaan anggaran serta pengukuran hasil dan manfaatnya. Lanjut, Mbak. Ini kategorinya, jadi kita harus membedakan apakah ini adalah barang modal atau barang dan jasa operasional ya. Jadi harus ada jelasan, kalau di kita di pemerintahan itu ada ya. Kita enggak boleh dana yang sudah ada itu untuk modal dipakai untuk operasional ya. Lanjut aja. Jadi langkah strateginya, jadi strategi smart budgeting di tengah keterbatasan dana. Jadi kita ada 4 tahapan melakukan implementasi program secara bertahap, misalnya memprioritaskan pelatihan SDM di tahun pertama dan dilanjutkan renovasi fisik di tahun kedua. Untuk kolaborasi eksternal kita memanfaatkan program CSR, jadi perusahaan mitra atau pembangunan kemitraan strategis dengan organisasi eksternal seperti Pusat Rehabilitasi Yakum, jadi PRY ini seperti ini. Kemudian optimasi dana internal, mengalokasikan sisa anggaran PUD secara taktis dengan fokus, jadi sebelum ditarik dipakai untuk ini Bu, yang pemerintahan lalu. Jadi sudah direncanakan dulu ininya supaya tidak diambil oleh pemerintah daerah. Lanjut. Ya, kemudian penugasannya mengisi tabel stimulasi seperti tadi, skill komunikasinya seperti apa, jadi lanjut aja. Nah seperti ini, skill komunikasi kegiatannya, komponen biayanya atau untuk apa, untuk workshop isyarat, terus kemudian estimasi 5 juta. Dananya operasional BLUD, ini masuk prioritas mana ini tergantung penjenengan ya. Ini contoh saja. Kalau untuk fisik, mungkin kita memperbaiki bangunan, kemudian 15 juta, kemudian CSR atau hibah, nah ini P2. Jadi kalau hibah itu sebenarnya banyak Bapak Ibu perusahaan yang mau. Ya tapi ya jangan langsung minta yang besar, yang kecil-kecil dulu gitu ya. Ya, lanjut. Nah ini evaluasinya, jadi nanti kecepatan prioritas, kemudian kelengkapannya mencakup pembelian alat, peralatan dan pelatihan staf, kemudian kelayakan sesuai regulasi, dan tentunya ini harus ada berkelanjutan. Ini adalah untuk memberi angka-angka saja. Lanjut, sudah selesai. Nah, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa ya. Tadi teman-teman yang presentasi semakin semakin berikutnya semakin komplit dan dapat dipahami, bahkan nanti ada yang mau rencana jadi anggota DPR. Luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Tapi kalau dengan demikian kita tuh satu sama lain mengerti dan memahami. Oh ini loh ya benar ini gitu ya. Jadi terima kasih PRY yang luar biasa pengadakan ini bisa membuka pemikiran kita, sehingga tadi sudah ada yang saya dengar akan melakukan in-house training ya kan, sudah ada ini. Jadi kemudian advokasi kepada pimpinan, kepada direktur, kepada kepala puskesmas, kalau bisa dengan DPR Bapak Ibu sekalian, kalau punya teman DPR dijak ngobrol. Sebenarnya ini loh gini-gini nih, konstituennya Bapak Ibu kan tidak hanya orang yang
lengkap, ada juga yang penyandang disabilitas dan itu sangat istimewa. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf, kiranya Tuhan berkati kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk Dokter Susi, kita kasih tepuk terima kasih karena Dokter Susi tadi sudah menginstruksi untuk terima kasih, sekarang kita berikan tepuk terima kasih ke Dokter Susi. Tepuk terima kasih. Ini mau bilang terima kasih. Oh, sama kita satu lagi pamer sama Dokter Susi, kita juga punya tepuk BIMTEK dok. Nah, oke ya. Oke, tepuk BIMTEK. Ya, gitu dong. Oke, terima kasih sekali untuk Dokter Susi terkait dengan materi yang luar biasa. Dan tentu ini menjadi materi yang cukup baru untuk kita semua ya. Ternyata di dalam pengelolaan inklusi, pelayanan inklusi itu ya bukan hanya, artinya bukan hanya untuk penyandang disabilitas juga, tetapi inklusi itu juga menyeluruh terhadap suatu sistem layanan juga. Baik dari infrastrukturnya, SDM-nya sampai kepada pengelolaan anggarannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Saya kepengen memberi pantun. Oh ya, oke dokter, oke. Nanti dicakepin ya Bapak Ibu ya. Oke. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Cakep. Makan sate di sore hari. Cakep. Layani semua dengan hati. Tanpa ada yang terpinggirkan lagi. Iya, oke, terima kasih dokter. Luar biasa. Oh, sekali lagi. 1, 2, 3, dan 4. Cakep. 5, 6, 7, 8. Oke. Mari bergandengan tangan dengan erat. Layanan inklusif demi masa depan. Iya, oke. Ada yang mau berbalas pantun? Ada yang mau berbalas? Oke, terima kasih Dokter Susi. Maka dengan ini kelas untuk Dokter Susi sudah berakhir. Ini kira-kira mau foto dulu sama Dokter Susi? Boleh ya, Dok. Dokter Susi nanti bisa berdiri di sini, Dokter. Nanti yang foto bisa dari depan. Minta tolong untuk mengambil foto. Nah, karena dari kemarin kita dengan narasumber berfoto, Dokter. Baik. Oh, kalau mau diskusi terbuka ya dok ya. Oh, terbuka. Dokter Susi sudah mengumumkan bahwa nanti siap diskusi. Barangkali kalau lobby-lobby gitu gimana dok ya. Baik, mari silakan Bapak Ibu yang kanan ini bisa agak merapat karena ini ada tiang supaya nanti nggak menutupi ya. Oke. Silakan Dokter Susi bisa di tengah sini. Oke. Oke, bisa diarahkan Mbak Mika. Oke. Sudah Mbak? Sudah masuk semua? Oke, sudah masuk semua ya Mbak? Oke, siap. 1, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Salam inklusi, salam inklusi. Gini ya? Gini apa gini tuh? Oh, yang gini. Ya, betul. Salam inklusi. Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti kamera. Oke. Kurang mundur enggak? Oke. Siap. 1. Love. Oke, terima kasih Dokter Susi atas materinya, atas waktunya. Oke, baik Bapak Ibu.
Masih semangat semuanya? Masih semangat? Masih semangat? Ya, masih. Ya baik. Jadi dengan demikian